Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farel Fadilah dengan BP 20108520110. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Kebijakan Vietnam dalam Menerima Investasi Tiongkok melalui Belt and Road Initiative. Diawali dari latar belakang. Latar belakang pertama adalah Vietnam menerima investasi Tiongkok melalui BRI berupa pembangunan Karting Hadong Metro Line. Selanjutnya adalah tinjauan historis kedua negara yang mengalami pasang surut hingga pada saat ini masih jauh dari kata kondusif. Beberapa negara mengalami situasi yang tidak menguntungkan ketika menerima investasi Tiongkok di bawah wadah BRI. Ketidakpercayaan pemerintah dalam gerak Ketidakpercayaan pemerintah dan gerakan anti Tiongkok di Vietnam bukan penghalang bagi pemerintah Vietnam untuk memutuskan menerima investasi Tiongkok melalui pembangunan Katiling Hadong Metro Line. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang bisa Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman lihat. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan maksud penelitian yang bisa Bapak Ibu dosen yang saya hormati bisa melihat langsung di layar. Selanjutnya studi pustaka yang saya gunakan, ada 5 studi pustaka. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual yang saya gunakan pada penelitian ini adalah small set foreign policy behavior, di mana small set foreign policy behavior itu merupakan konsep yang mampu membedah secara jelas mengenai alasan kebijakan yang diterapkan small states. Pada dasarnya, small set foreign policy behavior merupakan sebuah konsep keamanan, keamanan, dan penelitian saya merupakan kajian yang membahas tentang ekonomi politik. Aplikasi konsep keamanan pada kajian ekonomi politik sudah pernah diterapkan sebelumnya pada jurnal yang berjudul International Cooperation in Economic and Security Affairs, karya Charles Lipson. Kembali ke Small State Foreign Policy Behavior, di mana menurut Ken Lutz, pada akhirnya alasan kebijakan small state akan dikerucutkan menjadi 3 alasan, yaitu power and weakness, the availability of allies, and the vulnerability of states. Selanjutnya metode penelitian yang saya gunakan, ada metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, lalu ada batasan penelitian, unit dan level analisis, lalu teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah studi pustaka, lalu teknik analisis datanya adalah analisis data kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya sistematika penulisan. Pada bab 1 akan didahului oleh pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan dinamika hubungan antara Vietnam dan Tiongkok. Selanjutnya adalah investasi Tiongkok di Vietnam, lalu bab 4 akan ada alasan Vietnam menerima investasi Tiongkok melalui BRI pada pembangunan Katiling Hadong Metro Line, dan yang kelima penutup. Bab 2, dinamika hubungan antara Vietnam dan Tiongkok. Tinjauan historis kedua negara bisa dilihat dari bagaimana kedua negara pernah dan cukup sering mengalami konflik dan normalisasi, di mana diawali dari dominasi Tiongkok di Vietnam selama 1000 tahun, perang Tiongkok-Vietnam atau perang Indochina ketiga, lalu ada konflik pada Laut Tiongkok Selatan yang menyebabkan hubungan kedua negara masih terbilang tidak kondusif sampai saat ini. Lalu ada sejarah kerjasama ekonomi Vietnam dan Tiongkok. Didasari dari letak geografis dan kesamaan ideologi, lalu ada kebijakan Doi Moi sebagai langkah signifikan dalam hubungan perekonomian kedua negara. Selanjutnya adalah hubungan ekonomi Vietnam dan Tiongkok sebelum Belt and Road Initiative. Sebenarnya historis kedua negara pada aspek ekonomi sudah lumayan panjang. Namun gara-gara konflik dan normalisasi menyebabkan kesenjangan pada hubungan kedua negara. Namun sebelum BRI, tahun 1998, Vietnam dan Tiongkok sudah terlebih dahulu berhubungan pada sektor ekonomi dengan menjadi mitra dagang yang salah satunya disebabkan pada letak geografis yang berdekatan.
Lalu beberapa fenomena yang pada akhirnya menciptakan kesenjangan di antara kedua negara, namun berakhir pada sebuah prinsip. Hubungannya berakhir pada sebuah prinsip yang dikenal dengan 16 Golden Words. Pertama adalah friend neighbor lineness, comprehensive cooperation, long-term stability, future-oriented thinking. Lalu selanjutnya tantangan pada investasi Vietnam dan Tiongkok. Pertama tentu saja senjata laut Tiongkok Selatan. Lalu yang kedua adalah respon masyarakat Vietnam terhadap Tiongkok. Di mana sampai saat ini masih ada isu mengenai anti Tiongkok yang ada pada tengah-tengah kehidupan masyarakat di Vietnam. Selanjutnya adalah hubungan politik Vietnam dan Tiongkok. Tentu saja kesamaan ideologi menjadi salah satu jembatan untuk kedua negara saling berhubungan secara politik. Ini juga menjadi modal bagus bagi Vietnam dan Tiongkok untuk bisa menjembatani hubungan dengan negara-negara komunis lain di dunia. Selanjutnya adalah hubungan Vietnam dan Tiongkok. Hubungan ekonomi Tiongkok dan Vietnam diawali pada tahun 3 sebelum Masehi di mana terjadi pertukaran komoditas, lalu ada kemitraan kerjasama strategis dan komprehensif pada tahun 2008 yang berakhir pada Five-Year Plan of Trade and Economic Cooperation between China and Vietnam in 2012-2016, di mana ini terbentuk pada tahun 2011. Lalu ada perdagangan antara Vietnam dan Tiongkok yang terdiri dari tiga bentuk utama yaitu perdagangan resmi, perdagangan kecil, dan border trade. Selanjutnya adalah bab 3, investasi Tiongkok melalui BRI. Belt and Road Initiative merupakan proyek ambisius Presiden Xi Jinping dengan dua komponen utama yaitu the Silk Road Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road. Berbagai negara melihat BRI sebagai proyek yang menguntungkan karena mampu mendorong pembangunan infrastruktur dan koneksi hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Namun beberapa negara juga menyatakan kekhawatiran melihat bagaimana beberapa negara yang akhir terlibat pada situasi yang tidak menguntungkan. Salah satunya adalah Vietnam yang mengutarakan kehati-hatiannya dalam menerima investasi BRI. Lalu ada tujuan dan cakupan BRI. Tentu saja bentuk pengaruh geopolitik Tiongkok dan juga peningkatan pengaruh Tiongkok pada investasi dan kerjasama. Selanjutnya BRI di Vietnam. Mayoritas negara ASEAN pada saat ini ada pada tahap pembangunan berkelanjutan, termasuk Vietnam itu sendiri. Hal ini menjadi potensi besar bagi BRI. Pada awalnya Vietnam mengungkapkan kekhawatirannya pada BRI, namun di akhir dengan penandatanganan investasi Tiongkok melalui BRI pada pembangunan Cutting Hadong Metro Line. Lalu sejarah BRI di Vietnam dimulai pada tahun 2017, penandatanganan MOU mengenai BRI di Vietnam, lalu komitmen kedua negara yang kemudian dikenal dengan Two Corridors on One Belt, dan pembangunan Cutting Hadong Metro Line itu sendiri. Lalu hubungan Vietnam dan Tiongkok pasca BRI. Pertama adalah peningkatan ekonomi pada sektor perdagangan Vietnam dan Tiongkok, lalu Tiongkok menjadi top importir Vietnam, juga menjadi negara tujuan ekspor Vietnam. Selanjutnya pembangunan Cutting Hadong Metro Line, di mana mulai pembangunan pada tahun 2011 dan rampung pada tahun 2021, di mana membentang sebanyak 13 km dengan 12 stasiun penghubung distrik Dongda dan distrik Hadong. Selanjutnya, investasi Tiongkok pada pembangunan Cutting Hadong Metro Line sebesar 669 juta US dollar. Selanjutnya adalah Vietnam sebagai small state. Godfrey dengan tegas mengklasifikasikan sebuah small state sebagai negara yang mengikuti segala bentuk kebijakan yang nantinya akan diaplikasikan ke dalam sistem internasional dan dijalankan oleh small state. Hingga saat ini Vietnam belum memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi salah satu pembuat kebijakan tersebut. Bab 4. Alasan Vietnam menerima investasi Tiongkok dengan wadah BRI melalui pembangunan Cutting Hadong Metro Line. Identifikasi small state foreign policy behavior. Pertama adalah analisis mengenai asumsi sistem pada kawasan Asia Tenggara. Lalu ada analisis asumsi Vietnam dalam melakukan bandwagoning. Identifikasi di kawasan Asia Tenggara sendiri pada dasarnya diawali dari sistem pada kawasan Asia Tenggara yang bersifat bipolar. Mendorong negara untuk memilih langkah yang tepat, di mana ada dua langkah yang bisa diambil oleh small state, yaitu adalah balancing atau juga bandwagoning.
Selanjutnya adalah identifikasi perilaku bandwagoning small state, di mana perilaku bandwagoning small state atas dasar keamanan. Selanjutnya adalah perilaku bandwagoning demi keuntungan pada sektor ekonomi. Selanjutnya adalah identifikasi kelemahan Vietnam pada aspek ekonomi. Kita bisa melihat bagaimana Vietnam melalui GDP-nya, lalu angka produktivitas masyarakat yang rendah, selanjutnya ketidakmampuan Vietnam untuk menciptakan rasa aman dari tekanan great power tentunya. Selanjutnya adalah ketidaktersediaan aliansi yang potensial. Tidak ada aliansi yang potensial di kawasan Asia Tenggara. Itu makanya Vietnam mendorong untuk mencari aliansi yang lebih berpotensi, salah satunya adalah Tiongkok. Selanjutnya adalah kawasan ASEAN yang lambat menangani konflik Laut Timur Selatan. Atas dasar ini, akhirnya mendorong Vietnam pada merasa induk organisasi kawasan Asia Tenggara, yaitu adalah ASEAN, mempunyai kekurangan yang tidak terlalu baik bagi negara. Ketergantungan Vietnam dengan Tiongkok, ketergantungan ekonomi, ada interdependensi. Ketergantungan ekonomi bisa lihat dari bagaimana kedua negara ini saling menjadi top importir dan juga ekspor. Beberapa komoditas juga diekspor ke Tiongkok. Dan juga terinterdependensi dengan Tiongkok itu semua atas dasar dari bagaimana ketergantungan ekonomi di awal. Bab 5 penutup. Kesimpulannya adalah penelitian ini menganalisis mengenai alasan Vietnam dalam menerima investasi Tiongkok melalui wadah Belt and Road Initiative yang diawali dengan pembangunan Kanting Hadong Metro Line ditinjau sebagai small state. Hal ini menjadi menarik melihat bagaimana tinjauan historis kedua negara yang mengalami pasang surut. Alasan Vietnam dalam menerima investasi tersebut menjadi pertanyaan pada penelitian ini. Peneliti menggunakan konsep foreign policy behavior dengan hasil penelitian yang mengerucut pada tiga jawaban, yaitu pertama adalah kelemahan Vietnam pada sektor perekonomian, lalu ketersediaannya aliansi yang potensial, dan terakhir adalah ketergantungan Vietnam dengan Tiongkok. Selanjutnya adalah saran. Pada penelitian ini, peneliti sudah menemukan jawaban mengenai alasan Vietnam menerima investasi Tiongkok melalui wadah Belt and Road Initiative dengan pembangunan Karting Metro Line. Maka peneliti menyarankan peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut mengenai kondisi antara Vietnam dan Tiongkok pasca BRI dan bagaimana dinamika antara kedua negara tersebut. Peneliti juga menyarankan bahwa pada peneliti selanjutnya untuk meneliti apakah investasi tersebut berhasil dan bagaimana dampaknya pada Vietnam dan Tiongkok. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.